Saya ditawari RJ di situ. Nah, itu gimana? Ditanya soal RJ, apakah Anda, presiden nggak ditawari istilahnya, ada pertanyaan soal RJ. Tapi kok saya belum pernah ditawarin, Pak? Emang mau? Tak bilangin ke Termol nanti. Ternyata ada pertanyaan, apakah Anda bersedia melakukan RJ? Oh. Dan satu lagi, apakah Anda bersedia mengaku bersalah? Saya jawab dengan tegas tidak. Alhamdulillahnya Dr. Tifa juga mengatakan tidak. Tapi proses dalam tanda bebasnya atau tidak ditahannya Tidak Mas ditahan, Roy bukan itu bebas. Bukan bebas, bukan ditangguhkan. Bukan ditangguhkan, tapi tidak ditahannya Mas Ya. Roy itu kan keluarnya sore itu. Iya. Itu minggu sore katanya ada sedikit birokrasi yang agak ribet kata Mas Roy, dari pagi baru bisa keluar sore. Itu ribetin di mana, Mas? Oh gini, sebenarnya saya tidak mengerti ya apakah itu disebut ribet atau enggak ya. Mas Mike kebetulan di luar ya, jadi nggak ngerti. saya di luar. Maaf, ini saya ceritakan dulu. Jadi kami itu nyampe di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu kan sekitar jam 10:30. Udah disitulah proses pelimpahannya. Nah ini yang lucu, sempat juga dalam forum itu kan ada beberapa pertanyaan harus jawab. Ya. Ada pertanyaan yang mungkin nanti menarik ya, yaitu saya ditawari RJ di situ. Nah, itu gimana? Ditanya soal RJ, apakah Anda, presiden nggak ditawari istilahnya, ada pertanyaan soal RJ. Tapi kok saya belum pernah ditawarin, Pak? Emang mau? Tak bilangin ke Termol nanti. Nah, jadi di situ uniknya, Ya. ternyata ada pertanyaan, apakah Anda bersedia melakukan RJ? Oh. Dan satu lagi, apakah Anda bersedia mengaku bersalah? Oh, ada tawaran Ternyata itu sesuai dengan kuah baru ternyata. Oh, Gitu. memang Jadi ada nggak usah ketentuan nggak usah pertanyaan itu ya ada. dan Nggak usah dipanjangin ya. dan Termol juga nggak usah curiga itu apa-apa enggak itu. Nah, Itu itu pertanyaan ada itu ada ketentuannya. ya itu. Saya Ada objektif normal. aja, normal. Saya jawab dengan tegas tidak. Alhamdulillahnya Dr. Tifa juga mengatakan tidak. Ya. Nah, jadi setelah itu kita ada proses pengidentifikasian sampel dari barang-barang bukti. Jadi dari 709 barang bukti itu dalam berbagai kontainer ada koper-koper ya. Kemudian itu dibuka dan salah satu bukti adalah mesin ketik. Ini menarik nih, Mai. Kapan nanti kita kontenkan tuh mesin ketik. Karena mesin ketiknya udahlah jelas nanti kita bahas di sidang. Iya. Nggak ada mesin ketik tahun 85 kayak gitu loh. Nah, dan nggak boleh mesin ketik itu, dan mesin ketik itu nggak boleh kemudian nanti hanya ditunjukkan mesin ketik ini untuk sidang ya, nggak boleh ditunjukkan oh ini mesin ketik, nggak boleh, praktekkan. Gimana ngetiknya? Ngetiknya hurufnya sama enggak? Pak Jokowi nanti harus mengetik di situ kalau dia dulu yang ngetik. Itu permintaan saya kan? Permintaan Mas. Lah ya kan? Iyalah. Jadi coba lihat tangannya benar nggak ngetiknya. Dan ketukannya sama. Mesin ketik yang sama pun. Iya. Kalau pakai mesin ketik manual zaman dulu Mbak Fitri ngalami nggak? Kalau kita ngetiknya 11 jari. 11 jari itu ini sama ini 11 jari ya. Ya, 2 Malah jari. bingung 11 jari satu lagi dari mana? Dari kaki. Dengan 10 jari itu pasti beda. Tombol yang kita ketik dengan jari kelingking, jari manis jari kiri, Oh, iya, itu ngerti. pasti kurang kuat ketukannya. Iya. Ya, QWERTY itu pasti Iya. kurang kuat. Dan kalau ternyata nanti hasilnya beda dengan yang ada deskripsinya, nah berarti bukan tangan itu yang ngetik, bukan mesin ketik itu yang digunakan. Dan mesin ketik manual itu gampang identifikasinya. Iya, karena kan kalau lebih pelan, lebih Ya, terus tebel gitu terus loh. naik turunnya juga itu akan loncat-loncat. Oh. Jadi saya nanti akan minta, sejak awal saya minta praktekkan. Nggak boleh tidak dipraktekkan, harus dipraktekkan kalau itu. Karena dia sendiri yang menggunakan bukti itu. Ya. Boncos kan dia. Terus ada juga skrip, ini menarik nih. Ini buat penelitiannya Pak Dr. Punatua nanti. Yang juga sering hadir di sini. Iya. Jadi ada legalisasi ijazah. Yang capnya adalah Agustus 2025. Dan ditandatangani oleh Sigit Sunarta. Emang Jokowi mau ngelamar kerja lagi? Ngapain legalisasi Oh, ijazah? mungkin untuk Danantara, Pak. Memang pakai kayak gitu ya enggak lah gitu. Ya itu. Jadi setelah itu semua, Mungkin kan. itu semua juga selesai, Mas. Sebelum zuhur itu sudah selesai, jam 12 kurang 10 selesai. Dan saya mengatakan ini apresiasi saya kepada para jaksa dan para jaksa bapak-bapak jaksa dan ibu. Ramahnya luar biasa. Yang ada di kejaksaan. Menawari saya tuh maaf dengan kromo inggil, bahasa kromo inggil. Pak Roy badhe ngunjuk menapa? Pak Roy mau Sampai minum segitu apa? ngomongnya. Sampai segitu. Pak Roy mau dahar nopo, ayam nopo bebek. Jadi saya ditawari mau makan ayam tuh. Ya saya wah ya enak bebek mahal bebek kan gitu. Bebek Yang lah mahal. gitu, bebek. Akhirnya bebek. Dan ini yang luar biasa. Mas Michael tahu persis minuman saya. Bapak-bapak itu juga nawarin. Pak Roy kenging diabetes nggih, kena diabetes. Ngunjukipun berarti khusus nggih kula pundhutaken. Waduh, mbak usah repot-repot Pak, monggo. Ternyata beliau membelikan saya salah. Yang dibelikan tuh less sugar. Jadi kan ada 3 itu, ada yang normal, Less sugar. ada juga yang madu dan lain sebagainya. Tapi yang belikan, padahal saya harusnya yang no sugar, Oh, Zero. sama sekali. yang zero.
dibilang, aduh Pak nyun sewu bukan yang ini. Oh nyun sewu. Itu jaksal itu. Nyun sewu. Sekejap ya. Buat cari lagi. Sampai bawain lagi yang penuh sugar 5. Wih, Ditaruh di situ. 5. Jadi kenapa? Karena ternyata habis itu Mas, kami itu nunggu mulai sholat zuhur, sholat asar, jadi di atas jam 3. Nggak ada apa-apa, kita nunggu. Sampai nunggu akhirnya jam 4, sekitar jam 4 ya, muncullah masa yang berbahagia itu. Iya. Wah, kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang perjuangan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, itu. Wah, hafal ya, Pak? Apa loh kita? Oh, NKRI, itu pembukaan UUD ya. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan lurus supaya berkebebasan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu kalau pembukaan UUD ya. Nah, jadi itu dibacakan saya dengan Dr. Tifa suruh duduk. Kemudian Bapak dan Ibu dan semua kuasa hukum, beliau menyatakan atas karena adanya pertimbangan bla bla bla, kami memutuskan untuk tidak menahan, bukan ditangguhkan, tidak menahan. Jadi tidak menahan, Ya. tidak Tapi artinya memang- tidak ada penahanan. Tapi memang ada sedikit, ada yang kemudian disampaikan syarat-syaratnya gitu ya gitu. Jadi yang syarat-syaratnya tadi tidak boleh melarikan diri. Memang harus ada apel lagi. Kok apel, sorry. WL, wajib lapor. Wajib lapor seminggu 3 kali. Muncul di podcast boleh lah. Itu saya tanyakan. Demi Tuhan, swear. Demi Allah. saja. Itu saya tanyakan. Takutnya nggak Pak, boleh. kalau keluar di TV atau di podcast boleh? Enggak ada soal. Daily pasaman. doa orang media. Doa kata Mas Roy yang minggu yang lalu. Yang menghambat kami ditahan itu adalah para pemret. Iya. Jadi benar, wah Sentana aman, Roy Suryo Official aman, Langkah Update aman, Revlian Channel aman, dan channel-channel yang termasuk Edi. Edi Mulyadi, maaf kemarin lupa saya sebut ya dalam tembakan iya, Edi Mulyadi channel itu. Iya, jadi artinya itu Mbak Fitri dan Mas. Jadi ya udah habis itu kemudian kami keluar ya, kemudian setelah kami keluar ya itu lagi saya langsung mengaturkan terima kasih kepada yang besar. Saya sujud syukur begitu saya keluar, dan mohon maaf kalau para TV nggak dapat ya, gitu karena ketutup orang. Ya, Kalau mau Semua orang, dapat, rebutan mau kalau mau dapat Mike, saya bisa cuma keluar sebentar, terus maju, terus sujud syukurnya di situ. Tapi itu pencitraan namanya. Ya kan enggak, saya enggak pencitraan. Itu benar-benar kita sujud syukur begitu keluar dari kantor itu refleks kita sujud syukur. ini kayaknya menyindir seseorang lagi, tapi nggak usah lah. Oke, ini ke Mas Michael, saya mau dengar cerita Ya, soal ini. ini. Soal yang tadi Mas Roy mau bilang cerita nih kayaknya nih. Ya. sebagai masa yang berbahagia. Nah itu. Mas, gimana nih? Iya. Sebenarnya Mereka itu, kan di luar kan ya? ya, Itu gimana tuh bisa? Tiba-tiba datang semua atau kayak gimana? iya sebenarnya itu masa yang membosankan. Ternyata di dalam dan di luar sama bosennya. Oh iya. Iya kan? Pak Roy di dalam nunggu. nggak ada apa? Kita juga di luar nunggu. Ada update apa nih? Saya tanya kuasa hukum. Oh nggak ada katanya. Nggak ada tawaran bebek. Enggak. Oh, nggak ditanyain bebek apa ayam. Kebetulan ada seseorang yang ya nggak usah kita sebut namanya. Ya, aktivis. Ada relawan. Relawan yang membelikan kita semua kopi. Luar biasa. Sebatas kopi aja, nggak sampai bebek. Iya. Ya. Yang Tapi bebek Pak Roy doang. ya yang bebek Pak Roy doang. Ya Berarti enggak, dia saya dalam komplain. Dr. Tifa juga. Oh, Dr. Kuasa Tifa hukum juga ya? kita Bebek semua kayaknya. Nggak, tapi yang paling seru itu yang malam itu memang. Daripada di kejaksaan. Kalau di Deg-degan ya? kejaksaan memang ya kalau memang di treat dengan bagus ya tidak ada beritanya jadinya ya. Iya. Kasihan media seperti kita-kita ini ya. Tapi kalau yang malam itu di Rumah Sakit Polri, Waduh, itu saya benar. juga kirain itu hoax. Tapi karena istrinya Pak Roy yang telepon, Mike, datang Mike katanya. Apa sih? Ada mobil tahanan di bawah. Wah, berarti ini serius saya bilang. Padahal itu kita capek sekali habis dari Bandung, habis Yes. dari hari Jumat itu seharian. Kok sekarang kita harus capek lagi nih, saya pikir. Tapi dengan langsung saya jalan, Tapi untung langsung ketemu. siangnya atau sehari sebelumnya ya Mek ya, capek saya sedikit berkurang. Iya. Kan ada seseorang yang membelikan nasi lada hitam. Sapi lada hitam. Sapi Saya lada yang hitam beliin. ini ya. Ya, saya jenguk Pak Sayang Roy banget sebentar. kayaknya Mas Michael. nih. Ya, saya jenguk sebentar karena memang saya melihat nggak pantas lah diperlakukan seperti itu. Makasih. Saya datang dan saya hanya mendoakan aja supaya semuanya dilancarkan lah. Memang proses hukum ini kita nggak bisa mengelak ya Pak. Ya. Kita nggak bisa mengelak dari proses hukum, tapi lakukanlah yang sepantasnya aja lah. Dan satu rahasia yang hanya saya spill aja, nggak akan saya ceritakan, itu juga berkat satu doa dari orang yang berdoa dengan sangat khusus. Sangat kusuk. Orang itu namanya Michael Benjamin Sinaga. Beliau memimpin doa juga. Saya memimpin doa di sana. Iya, saya
Ya memang kita berbeda keyakinan, tapi doa itu saya yakin jalurnya cuma Batas ya. satu kok. Betul. Jalurnya cuma satu ke Mungkin atas. malam itu ada doanya Mas Michael juga. Ya, tuh ada yang doa bagus. teman-teman semuanya. Semua, Terima semua. kasih untuk teman-teman semuanya. Banyak yang nggak bisa hadir ke. Banyak yang membaca zikir, saya diberikan buku kecil pegangan untuk ayat-ayat yang harus saya baca, saya baca. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.